Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam dengan satu topik baru, yaitu mengenai hibah. Sebagaimana kita ketahui bahwa landasan dari pelaksanaan ekonomi menurut syariat Islam adalah perintah Allah bahwa kita hendaknya senantiasa saling bantu-membantu, tolong-menolong di dalam kebaikan, dan jangan bantu-membantu atau tolong-menolong di dalam perbuatan kejahatan. Kita tahu bahwa di dalam suatu masyarakat itu pastinya akan terjadi pelapisan sosial. Tidak mungkin masyarakat itu seragam tingkatan ekonominya. Dalam arti di negara manapun itu akan senantiasa ada masyarakat yang merupakan lapisan terbawah, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang kurang mampu. Kemudian ada lapisan menengah, ya. Kemudian juga ada lapisan yang atas, yaitu lapisan orang-orang yang berharta. Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang sudah memiliki kelimpahan rezeki yang baik, sudah memiliki harta, maka hendaknya harta itu tidak dia manfaatkan untuk diri sendiri dan keluarganya saja, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Dalam arti harta yang merupakan titipan dari Allah kepadanya itu harus dinafkahkan sebaik mungkin, harus dijalani dalam rangka membantu saudara-saudara lain yang kurang beruntung. Maka di dalam rangka pemberian bantuan kepada orang lain itulah akan ada banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis contoh-contoh dari Rasulullah tentang pemberian bantuan kepada mereka yang kurang beruntung yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta. Bentuknya bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa juga hibah, bisa juga wakaf, dan juga bisa bentuk yang lain. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang apa itu hibah. Hibah merupakan salah satu bentuk penyerahan kepemilikan atas suatu barang atau suatu properti dari pihak pertama kepada pihak kedua, di mana penyerahan tersebut adalah dilakukan semasa yang memiliki harta atau yang memberikan harta itu masih hidup. Kalau yang memberikan harta itu sudah wafat, maka itu bukan termasuk hibah. Hibah adalah kalau si pemberi masih dalam keadaan hidup. Arti dari hibah itu sendiri secara bahasa atau etimologi adalah pemberian. Sedangkan pengertian hibah secara istilah atau secara terminologis adalah suatu akad yang menjadikan kepemilikan itu beralih
dari satu pihak kepada pihak lain, di mana atas peralihan itu tidak terdapat suatu penggantian. Artinya orang yang memberikan hibah tidak menerima imbalan apa-apa. Sebab kalau atas pemberian tersebut dia menerima imbalan, itu bentuknya menjadi jual beli, bukan lagi hibah. Demikian juga bahwa hibah itu dilakukan adalah ketika si pemberi masih hidup. Dan selain itu juga pastinya itu harus dilakukan dengan suatu keikhlasan, dengan sukarela, ya. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena intimidasi. Adapun pengertian lengkap dari hibah adalah memberikan kepemilikan terhadap barang yang ditasarrufkan atau dipergunakan, di mana barang yang diberikan atau dihibahkan tersebut harus berwujud dan dia harus dapat diserahkan tanpa adanya suatu kewajiban, tanpa adanya suatu syarat-syarat tertentu yang menyertai pemberian tersebut. Misalnya, saya akan memberikan hibah kepada kamu dengan syarat kamu melakukan suatu pekerjaan untuk saya. Tidak boleh ada syarat dalam hibah. Kemudian juga tidak boleh dia itu sesuatu yang masih belum jelas. Saya akan memberikan tanah saya, sebidang tanah seluas 100 meter kepada kamu kalau saya sudah dapat AdSense dari YouTube. Nah, itu tidak boleh hibah seperti itu. Iya kalau dapat, kalau nggak dapat. Jadi yang namanya hibah itu barangnya harus sudah ada. Jadi tidak boleh disyaratkan sesuatu pekerjaan ataupun disyaratkan kepada sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum terjadi. Jadi dia harus dapat diserahkan dan tanpa kewajiban. Dan pastinya si pihak pemberi itu masih hidup. Kalau seorang ayah memberikan hibah kepada anaknya, tapi si ayahnya sendiri sudah wafat, itu bukan lagi hibah, tapi waris. Waris berbeda dengan hibah, karena hibah itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kita ingin membantu orang lain, disunnahkan kita membantu. Tetapi kalau waris itu wajib, otomatis. Bahkan seorang pewaris itu tidak diperkenankan untuk ngatur-ngatur sendiri, karena bagaimana sistem pembagian waris itu sudah ada tercantum di dalam Al-Quran, dan siapa saja yang harus menerimanya itu sudah ada bagian-bagian, disebutkan dengan jelas siapa saja. Oleh karena itu di dalam waris saya tidak boleh menetapkan sendiri siapa-siapa saja yang akan dapat warisan dan siapa saja yang tidak dapat warisan. Artinya si pewaris itu nggak punya hak ngatur-ngatur. Malah kalau misalnya ketika saya masih hidup, ya, terus saya punya anak 5 katakanlah, ya, lalu kemudian saya mengumpulkan anak-anak saya 5-5-nya, ya, lalu saya katakan bahwa saya akan memberikan hibah karena saya punya tanah 5 hektar, masing-masing kamu akan saya berikan 1 hektar, tapi entar kalau saya udah nggak ada, itu bukannya hibah, ya. Dan itu andai kata kemudian nanti setelah saya nggak ada,
kemudian harta itu sendiri hanya diberikan kepada 5 anak tadi tanpa memperhatikan ahli waris yang lain, maka wasiat, ya, hibah wasiat itu menjadi tidak sah. Karena ahli waris bukan hanya 5 anak itu, tapi ada 6 golongan, ada beberapa golongan lain. Pertama adalah anak, jelas. Anak itu anak kandung, ya. Anak kandung dalam arti memang dia yang merupakan ayahnya, bukan anak tiri, bukan anak angkat. Dan itu tidak dipermasalahkan apakah dari istri pertama atau dari istri ketiga. Pokoknya kalau dia merupakan istri dan itu nikah sah secara syar'i, kata orang istilahnya itu nikah siri, itu tetap sah menurut agama dan anak-anaknya tetap dapat warisan, ya. Dan kemudian di samping anak, janda yang ditinggalkan juga punya hak. Orang tua kalau masih ada juga punya hak. Terus kemudian juga saudara-saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang di atas maupun di bawah, artinya yang kakak maupun yang adik, itu juga jadi ahli waris. Jadi kalau saya menghibahkan, seorang pewaris mau menghibahkan tanahnya hanya untuk 5 anaknya dan itu berlaku ntar kalau si pewaris sudah tidak ada, satu, itu sudah gugur hibahnya, karena hibah harus diberikan pada waktu si pemberi masih hidup. Ya. Terus yang kedua, ketika dia kemudian berlaku setelah si pewaris itu wafat, itu sifatnya bukan hibah lagi, ya. Bisa dikatakan hibah wasiat, tapi harus diketahui bahwa pewaris itu bukan hanya anak-anaknya yang 5, ada golongan lain yang juga harus perhatikan. Dan ini seringkali tidak dipedulikan oleh kita ini, ya. Pembagian waris itu sendiri juga sudah ada aturannya, tapi kemudian kita pinter-pinter sendiri hanya untuk anak, terus kemudian pembagiannya disamaratain. Nah, ini nanti kita akan bicarakan di dalam bab tentang waris, bagaimana itu hukumnya. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas hibah wasiat dari si pewaris tidak berlaku, karena yang berlaku adalah apa yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi kita kembali kepada hibah. Dengan adanya pemberian hibah tersebut dari si pemberi kepada si penerima, maka secara otomatis terjadi peralihan kepemilikan. Itulah sebabnya tidak boleh dipersyaratkan nanti kalau pewaris atau si pemilik harta sudah tidak ada, karena berarti kan yang menerima tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan dia malah berharap si pewaris cepat mati. Ini bapak banyak amat umurnya kagak mati-mati, baru udah ngasih. Akhirnya jadi diniatin jelek, anaknya jadi doain yang enggak. Habis udah dikasih, tapi kemudian ntar tunggu bapaknya nggak ada. Bapaknya sakit-sakitan, umurnya 200 tahun kagak mati-mati. Ya. Ini bapak nih gimana sih, udah ngasih tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena hibahnya digantung kayak gitu. Dibilang waris juga belum bisa, dibilang hibah digantung. Nah itu menyulitkan, nggak boleh. Jadi yang namanya hibah itu begitu diberikan dia sudah harus terjadi peralihan kepemilikan, sehingga begitu seseorang itu menerima hibah, maka dia berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap barang atau harta atau tanah yang sudah dia terima dari si pemberi, dan dia berhak untuk menjual atau menyewakan atau menggadai, terserah. Kenapa? Sudah terjadi peralihan kepemilikan begitu terjadi akad penyerahan dari si pemberi kepada si penerima.
Kalau digantung, saya beri kamu hibah tapi nanti berlakunya kalau saya udah nggak ada, ya kan itu ngegantung orang, nggak bisa ngapa-ngapain itu anak. Si pemberi nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan pengelolaan, tidak bisa menjual, tidak bisa menggadaikan, tidak bisa apa-apain karena masih ada pada si pemilik. Apalagi dipersyaratkan kalau udah mati lagi, kagak mati-mati lagi. Coba dapat ujian siapa yang sabar ini. Bapak udah sakit-sakitan, udah tua, udah keletakan aja tapi kagak mati-mati. Akhirnya anaknya jadi serba salah kan. Gua racunin, dosa gua. Ya kan begitu. Anaknya jadi mikir yang enggak jadinya kan. Nah, jadi ada persyaratan hibah, yaitu bahwa ketika sudah dihibahkan dia terjadi peralihan kepemilikan. Jadi juga tidak boleh ada suatu persyaratan yang berupa pembayaran. Ya. Misalnya saya hibahkan kepada kamu tanah saya 100 meter, tapi saya kasih harga yang sangat miring. Saya anggap aja hibah lah. 100 meter kamu bayar aja 10 juta. Wah, jauh banget itu. Jauh banget kan harganya. Tapi harus ada persyaratan. Ngasih saya dulu 10 juta. Walaupun harganya sangat miring, banting malah remuk, tetap aja itu bukan hibah karena ada persyaratan. Jadi tidak boleh ada pengganti. Ya. Dengan demikian yang namanya hibah itu adalah salah satu bentuk dari tolong menolong. Ya, tentu kan tidak mungkin kita memberikan hibah kepada orang yang kaya. Saya berikan hibah saya kepada si Anu, padahal dia sendiri jauh lebih kaya dari saya, kan nggak mungkin. Hibah itu sifatnya juga beda dengan wakaf yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ya. Kalau wakaf itu penggunaannya itu untuk masyarakat umum. Ya. Sedangkan kalau yang namanya hibah ini bisa perorangan. Tapi juga bisa kalau misalnya dihibahkan untuk pembangunan suatu gedung, pembangunan masjid, boleh. Ya. Tetapi artinya kalau wakaf itu kemudian kepemilikannya menjadi kepemilikan umum, ya, di mana nazir atau pengelolanya itu bisa diganti. Ya. Dan kalau sudah disertifikat itu wakaf tidak bisa ditarik lagi. Sementara kalau hibah masih bisa. Bagaimana bisa? Ya tadi tuh. Misalnya saya punya 5 anak, jangan saya deh. Seseorang punya 5 anak. Anaknya itu perempuan 3, laki-laki 2. Misalnya perempuan cantik-cantik. Seharusnya kan lelaki yang tetap mendapatkan bagian sesuai dengan Al-Quran 2 kali bagian perempuan. Tapi si bapak ini senang sama anak perempuannya, dalam arti senang anak ya, senang banget, sayang sama anaknya. Lalu kemudian anaknya yang cantik-cantik itu 2 orang cantik, 1 jelek, kasihnya beda-beda ya. Yang satu kasih sekian hektar, yang satu cuma sekian meter, dihibahkan. Yang ini jelek kasih dikit aja, yang itu cantik-cantik dikasih banyak kan. Nah ini anak yang walaupun ini kan anak kandung, nggak boleh dibeda-bedain. Maka ketika anak itu kemudian merasa ada suatu perlakuan yang berbeda dari orang tuanya, nah, itu otomatis hibahnya itu bisa digugat sehingga dibatalkan. Jadi hibah itu bisa dibatalkan kembali. Oke, syarat hibah seperti saya sebutkan, harta yang dihibahkan harus sudah ada, harus berwujud. Jadi nggak bisa saya ngasih barang kalau saya nanti dapat rezeki nomplok. Ntar ya kalau saya udah bisa beli pesawat terbang, saya kasih deh bangunan berupa apa kepada kamu. Saya berikan kepada kamu tanah 1 hektar, tapi entah dengan catatan kalau saya sendiri sudah beli pesawat jet pribadi. Atau kapan itu mah? Itu tidak boleh ada persyaratan yang seperti itu, harus berwujud sudah ada. Atau nggak bisa juga saya hibahkan kepada kamu tanah saya, tapi tanah itu sedang saya sekolahin alias sedang digade.
Nggak boleh, karena selama pegadaian itu belum ditebus berarti hak miliknya sementara ada sama rumah pegadaian, bukan sama si pemilik, kecuali udah ditebus, utangnya udah dibayar. Ingat rannya dulu ya, pelajaran tentang ran. Selama masa penggadaian dan utang yang dipinjam itu belum diambil, belum ditebus, belum dikembalikan, maka otomatis si penggadai itu tidak punya hak, termasuk untuk menghibahkan kepada orang lain. Saya hibah kepada kamu tapi lagi digadai ini, nggak boleh seperti itu. Ini diserahkan tanpa adanya kewajiban kayak tadi ya. Saya serahkan tanah kepada kamu dengan catatan ya, kamu harus melakukan sesuatu prestasi kepada saya. Kamu harus misalnya menunjukkan prestasi kamu bisa berenang nyebrangin Selat Sunda dari Merak ke Bali. Jauh banget, itu nggak mungkin ya, syarat seperti itu nggak mungkin. Oke, yang ketiga, pemberi dan penerima masih dalam keadaan hidup. Artinya saya memberikan hibah ketika saya masih ada, dan saya pun memberikan kepada orang yang masih ada gitu. Jadi tidak boleh memberikan kepada almarhum oleh hibah, atau saya sudah nggak ada terus kemudian saya wasiatkan, nanti kalau saya udah nggak ada kasih hibah ya. Itu boleh dijalanin, tapi dengan catatan anak-anak atau bagian penerima waris itu sendiri sudah dapat belum, dalam arti sudah disesuaikan belum dengan pembagian seharusnya. Kalau ternyata tidak adil atau kemudian menyimpang dari ketentuan warisan, atau yang ahli waris malah nggak dapat, semuanya udah dihibahkan kepada orang lain, itu nggak boleh, nggak berlaku yang seperti itu.